ada kesan kuat bagi saya bahwa Pilkada Jakarta itu adalah sebuah proksi. Anies Baswedan sejak dia memimpin Jakarta, dia telah dianggap sebagai sebuah kekuatan oposisi yang diperhitungkan. Nah, saya tidak tahu kenapa dia diperhitungkan. Dia tidak punya uang, juga tidak punya partai politik. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Terus terang saya tidak lagi tertarik untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan Jakarta yang berlangsung hari-hari ini. Dan tentu saja akan berakhir bulan depan, yaitu pada bulan November, ketika konten ini dibuat pada bulan Oktober, 27 Oktober 2024. Kenapa saya tidak tertarik? Karena ada kesan kuat bagi saya bahwa Pilkada Jakarta itu adalah sebuah proksi, gitu, di mana tokoh-tokoh yang muncul dan bertarung untuk memperebutkan kepemimpinan tidak lagi didasari oleh kemampuan dari tokoh-tokoh itu sendiri, melainkan merupakan rekayasa dari kekuatan-kekuatan politik yang baru memenangkan pertarungannya, terutama pertarungan kepemimpinan nasional, yaitu presiden pada 2024 ini. Lalu kemudian untuk menyempurnakan kemenangan ini, maka siapa yang bisa tampil secara administratif di dalam Pilkada DKI Jakarta, itu pun kemudian harus diatur dari mana, siapa yang mau maju, dan seterusnya. Bahkan sebenarnya jauh hari sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Ridwan Kamil itu jauh lebih sreg untuk muncul di Jawa Barat, di dalam kontestasi kepemimpinan di Jawa Barat. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, itu ada unsur proksinya di situ, di mana dia lebih didorong untuk muncul di Jakarta instead of di Jawa Barat. Dan kemudian kita lihat tokoh baru itu muncul di Jawa Barat dari sebuah partai yang bukan merupakan partai dari Ridwan Kamil. Lalu kemudian tiba-tiba muncul tokoh lainnya, yaitu mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono Anung mungkin ya 2 pekan sebelumnya atau sepekan sebelumnya tidak pernah bermimpi akan menjadi calon gubernur di dalam kontestasi Jakarta ini. Tiba-tiba kemudian dia dimunculkan oleh sebuah, ini di dalam konteks sebuah interpretasi kekuatan-kekuatan politik tertentu, atau karena keterpaksaan. Disinilah kemudian kita melihat posisi Anies Baswedan. Anies Baswedan sejak dia memimpin Jakarta, dia telah dianggap sebagai sebuah kekuatan oposisi yang diperhitungkan. Nah, saya tidak tahu kenapa dia diperhitungkan. Dia tidak punya uang, di dalam pengertian mungkin untuk hidup sehari-hari dia cukup, untuk membeli buku-buku mungkin cukup, pensiunannya sebagai gubernur cukuplah untuk hidup sehari-hari. Dan yang kedua, di samping tidak punya uang, juga tidak punya partai politik. Padahal kekuatan politik di Indonesia itu ditentukan oleh apakah Anda punya partai politik atau tidak. Dan jawabannya untuk Anies itu tidak sama sekali. Karena itu, asumsi bahwa Anies itu seorang sosok politik yang berpengaruh itu punya implikasi bagi gerak dan langkahnya, tentu saja di dalam dunia politik. Jauh sebelum dia ditunjuk oleh Surya Paloh sebagai calon presiden dari partainya, yaitu Partai Nasdem, posisi Anies di dalam pentas politik itu terus-menerus dibicarakan sebagai the future leader. Dan
karena dianggap sebagai the future leader, maka sekaligus cap bahwa dia tokoh oposisi yang berpengaruh juga kuat. Dan karena itulah di dalam beberapa hal dia ditakuti. Nah, pengertian ditakuti ini mungkin definisinya terlalu jauh, ya, terlalu lebar. Tapi saya cuma memberikan indikasinya bahwa banyak orang-orang pemerintahan tidak mau dekat dengan dia. Banyak kemudian politisi-politisi yang berada di dalam partai-partai politik juga tidak ingin membuat citra bahwa dia adalah temannya Anies. Apalagi ya pada waktu itu ya di masa Presiden Jokowi. Inilah kemudian kasus menariknya. Ketika saya menghadiri pelantikan Rektor Institut Pertanian Bogor, IPB, sering juga disebut sebagai IPB University, tidak terundang Anies Baswedan. Ini ya saya catat karena ada fakta sebelumnya. Ketika acara pemberian atau pidato pengukuhan para profesor juga berlangsung di Institut Pertanian Bogor beberapa tahun lalu, Anies Baswedan diundang. Dan kebetulan dia duduk di samping saya. Nah, tetapi kian kemari, maksud saya kian mendekati kontestasi kepresidenan 2024, dia semakin dijauhi bahkan oleh pejabat-pejabat kampus. Ketika pelantikan rektor IPB, Anies tidak terundang. Dan siapa yang terundang adalah Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo yang diundang? Karena secara politik, tindakan mengundang dia dalam konteks ini adalah Ganjar Pranowo itu tidak berbahaya. Sedangkan mengundang Anies itu berbahaya secara politik pada waktu itu. Ganjar Pranowo berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan PDIP sendiri merupakan partai yang berkuasa, the ruling party. Pada waktu itu tidak ada tanda-tanda perpecahan di antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Bahkan hubungan mereka itu dianggap sangat akrab. Ada kesatuan yang sangat kuat di antara Jokowi dengan PDIP. Sebagai buktinya adalah ketika Anies ditunjuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, mantan Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yaitu Jarod Saiful Hidayat, menuntut kepada presiden agar melakukan reshuffle kabinet, yang reshuffle itu ditujukan kepada menteri-menteri asal Partai Nasdem. Sebab kata Jarod Saiful Hidayat, dengan menunjuk Anies Baswedan, maka berarti Partai Nasdem tidak lagi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Jadi jelas dengan ungkapan Jarod Saiful Hidayat ini ada asumsi bahwa Presiden dan PDIP itu satu tim yang kuat, dan setiap usaha ya mengkritik Presiden berarti sama dengan mengkritik PDIP itu sendiri. Contoh berikutnya adalah ketika kritikus terkenal yaitu Rocky Gerung memberikan cap tertentu kepada Presiden Jokowi di hadapan para buruh yang akan melaksanakan demonstrasi. PDIP mengambil inisiatif untuk mengadukan Rocky Gerung kepada kepolisian karena kata-katanya dianggap bukan saja kasar, tetapi juga tidak menghormati lembaga kepresidenan dan presiden itu sendiri. Jadi, di sini bisa dikatakan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP adalah satu. Serangan terhadap Presiden Jokowi itu adalah identik dengan serangan terhadap PDIP itu sendiri. Di dalam konteks inilah kita melihat undangan yang disampaikan kepada Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di dalam acara pelantikan Rektor Institut Pertanian Bogor, clear secara politik. Kenapa clear secara politik? Maksud saya clear di sini tidak berbahaya secara politik. Kenapa tidak berbahaya secara politik? Karena Ganjar Pranowo itu adalah bagian dari the ruling party, di mana Jokowi dan Megawati itu bersatu melalui institusi politik, yaitu PDI Perjuangan. Apalagi pada waktu itu ada kesan kuat bahwa Jokowi itu punya perhatian yang lebih khusus kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebutan-sebutan yang ciri-cirinya melekat kepada diri Ganjar Pranowo. Misalnya si rambut putih. Nah, nasib Anies Baswedan sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Ganjar Pranowo. Karena memang sudah mulai mendekati musim pemilu, terutama musim kontestasi kepresidenan, maka mengundang Anies Baswedan adalah sesuatu yang berbahaya secara politik. Sekarang, inilah yang harus kita tanyakan. Apakah dewasa ini pasca pemilu 2024, pasca pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024, pasca penyusunan kabinet Prabowo Subianto yang berlangsung 1 hari setelah pelantikan, dan pasca mereka melakukan retreat, maksud saya para anggota kabinet itu semua dikumpulkan menjadi satu di Magelang untuk menyatukan persepsi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang sekarang baru saja berlalu. Apakah posisi Anies Baswedan masih dianggap berbahaya secara politik? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita jawab bersama. Tetapi jawabannya itu baru bisa kita lihat beberapa saat kemudian. For the time being, ya, untuk sementara, para kontestan kepemimpinan puncak di Jakarta berusaha justru mendekati Anies Baswedan. Apakah itu RK? RK maksudnya adalah Ridwan Kamil dan pasangannya, maupun Pramono Anung dan pasangannya. Kedua-duanya itu berusaha mengambil hati Anies Baswedan. Jadi dilihat di dalam konteks ini, berarti Anies Baswedan bukanlah tokoh yang dianggap berbahaya secara politik. Karena masing-masing pemimpin atau calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang melakukan kontestasi kepemimpinan itu justru berusaha mendekati Anies dan mengidentifikasikan program-program yang akan mereka lakukan jika terpilih nanti sesuai dengan program yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Anies Baswedan ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Politik memang cepat sekali bergerak ke arah sesuatu yang bisa kita sebut unknown, sesuatu yang belum kita ketahui. Dan juga dengan demikian nasib Anies Baswedan.